Mao Gakui no Futeki Gosa, menceritakan tentang kejadian 2000 tahun yang lalu di mana terdapat seseorang yang memusnahkan kerajaan manusia, membakar hutan roh menjadi debu, dan hingga sampai membunuh para dewa yang ada. Dia adalah sosok yang ditakuti sebagai Raja Iblis dan disebut sebagai Raja Iblis Tirani. Namanya adalah Anos Voldigoth. Peperangan yang terjadi selama beratus-ratus tahun lamanya, Anos atau Raja Iblis Tirani mulai bosan dengan peperangan yang telah terjadi. Karena selama ini, hidupnya hanya terus mengulangi sebuah tragedi pahit yang dimana tidak ada habisnya. Raja Iblis yang dulunya senang dengan peperangan, kini menginginkan sebuah perdamaian. Hal ini bertujuan agar semua ras yang ada bisa hidup dengan tenang tanpa adanya sebuah peperangan. Raja Iblis memanggil pahlawan kanon atau selaku musuh bagi semua ras iblis, roh agung Reno selaku pemimpin para roh, dan dewa pencipta Militia ke sebuah kastil Raja Iblis yang bernama Delzoget. Di dalam kastil itu, Anos berbicara kepada perwakilan ras bahwa Anos akan mengubah dirinya atau nyawanya menjadi sebuah sihir untuk membuat tembok pembatas antara ras yang ada. Fungsi dari tembok ini adalah untuk memisahkan seluruh ras yang ada di dunia agar tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan hal itu, maka peperangan yang selama ini berlangsung akan segera berakhir. Mengingat tidak ada lagi interaksi antara mereka atau antara para ras yang ada di dunia. Awalnya perwakilan para ras tidak percaya akan perkataan dari Anos ini. Namun dikarenakan pahlawan kanon sering bertemu dan sering melawan Anos, kali ini pahlawan kanon mencoba untuk mempercayai kata-kata dari Anos. Anos bilang bahwa ketika dirinya berubah menjadi sihir, maka dirinya akan mati tapi ya tidak sepenuhnya akan hancur. Dan jika mungkin, Anos akan bereinkarnasi kembali pada 2000 tahun yang akan datang. Tapi sebelum kepergiannya, Anos menciptakan 7 kaisar iblis menggunakan darahnya sendiri. Tujuan dari terciptanya 7 kaisar iblis ini yakni untuk memimpin para ras iblis sekaligus untuk mencarikan wadah agar Anos dapat bereinkarnasi kembali. Akhirnya perwakilan para ras menyatukan seluruh kekuatan yang ada untuk mengubah Anos menjadi sebuah sihir. Dan ketika Anos berubah menjadi sihir, maka sihir tersebut akan berubah menjadi tembok pembatas antara ras. Semenjak kepergian Anos, 2000 tahun pun telah berlalu. Lahir seorang bayi dari sepasang suami istri yang bernama Gusta dan Isabella. Ketika Gusta atau selaku sang suami ingin memberikan nama kepada anaknya atau bayinya sendiri, tiba-tiba bayi itu berkata Anos Voldigoth. Yap, bayi itu adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Tirani yang bernama Anos Voldigoth. Setelah dirinya lahir, Anos menggunakan sihir untuk mempercepat pertumbuhan tubuhnya sendiri. Dalam umur 1 bulan, Anos sudah bisa menggunakan sebuah pedang dan kini tubuhnya terlihat seperti anak remaja SMA pada umumnya. Di sini kedua orang tua Anos sangatlah bahagia, karena Anos sudah tumbuh besar meskipun umurnya tuh baru 1 bulan. Lalu, kenapa orang tuanya Anos ini tidak curiga akan pertumbuhan yang tidak normal dari Anos? Ternyata ada kisah sedih di balik semua itu, coy. Simak aja terus pokoknya. Setelah 2000 tahun berlalu, kastil milik Anos yang bernama Delzoget berubah menjadi Akademi Raja Iblis. Di mana pada akademi itu bertujuan untuk mencari seseorang reinkarnasi dari Raja Iblis Tirani. Seluruh orang pada ras iblis yang memiliki potensi sebagai reinkarnasi Raja Iblis mendapatkan sebuah undangan untuk masuk ke dalam Akademi Raja Iblis. Karena mendapatkan undangan masuk, Anos pun memutuskan untuk pergi ke Akademi Raja Iblis. Tentu dirinya ditemani atau diantar oleh kedua orang tuanya, mengingat Anos saat ini baru berumur 1 bulan. Tentu dong orang tuanya tuh khawatir. Tepat di gerbang sekolah, Anos melihat sebuah surat yang kebetulan jatuh di jalan. Anos memungut surat itu dan ternyata surat tersebut milik seorang gadis berambut putih yang bernama Misa Nekron. Dari sini, Anos mulai berbicara dengan Misa tentang Akademi Raja Iblis. Ketika mereka berjalan menuju ke Akademi Raja Iblis, terdapat seseorang yang ngatain Anos udah besar kok masih dianterin sama orang tua. Namun di sini Anos lebih memilih untuk mengabaikan orang itu dan tetap melanjutkan menuju ke Akademi Raja Iblis. Oh iya, orang yang barusan ngatain Anos yakni bernama Indu Zepes. Dia juga merupakan calon murid Akademi Raja Iblis yang berasal dari kaum bangsawan. Dikarenakan dicuekin sama Anos, si Zepes ini langsung mengeluarkan sihir api pada tangannya dan mengancam akan melemparkan api itu ke arah Anos. Namun hanya dengan bermodalkan hempasan nafas saja, api yang berada pada tangan Zepes ini langsung padam. Kemudian Anos berkata, "Sesalilah perbuatanmu." Dan beberapa saat kemudian, Zepes langsung sujud karena tidak kuat menerima sihir pemaksa dari Anos ini. Karena Zepes sedang bersujud, Anos dan Misa pun melanjutkan perjalanan untuk mengikuti ujian masuk pada Akademi Raja Iblis. Ujian masuk sekolah pun dimulai. Ujian pertama adalah ujian baku hantam melawan calon murid Akademi Iblis lainnya.
Di sini, Anos bertemu kembali dengan Zepes atau orang yang telah bersujud kepada dirinya di depan sekolah tadi. Kali ini Zepes percaya diri dikarenakan dirinya menggunakan sebuah zirah anti-iblis atau anti-sihir. Dengan menggunakan zirah itu, Zepes mengira bahwa sihir pemaksa milik Anos tidak akan bekerja kepada dirinya lagi. Di sini, Anos langsung mengeksekusi Zepes karena semakin dibiarkan, dirinya semakin menjadi-jadi. Setelah Zepes terbunuh, Anos langsung membangkitkan Zepes kembali dan ketika udah bangkit, Anos langsung membunuhnya kembali. Anos terus melakukan cara ini hingga Zepes benar-benar trauma dan benar-benar menyerah. Singkat cerita, pertempuran pun dimenangkan oleh Anos Voldigoth. Setelah ujian baku hantam selesai, dilanjut dengan ujian pengukuran daya atau kekuatan sihir atau kapasitas mana lah intinya. Setelah selesai, dilanjut dengan tes terakhir untuk menjawab sebuah pertanyaan yakni siapa nama dari Raja Iblis Tirani. Apa yang akan dilakukan oleh Raja Iblis ketika melihat putri yang kuat namun tidak berpotensi sebagai Raja Iblis dan putra yang lemah tapi berpotensi sebagai Raja Iblis? Jika kedua orang itu sekarat, siapa yang akan diselamatkan oleh Raja Iblis? Setelah ujian tes selesai, Anos mengajak Misa untuk mampir ke rumahnya dan ketika sesampai di rumah, orang tua Anos mengira bahwa Misa ini adalah calon istri dari Anos. Setelah selesai berkunjung di rumah Anos, Anos pun langsung mengantar Misa untuk pulang ke rumah. Hari pun berganti, dan hari ini merupakan pengumuman ujian tes masuk sekolah Akademi Raja Iblis. Karena Anos adalah Raja Iblis yang sebenarnya, tentu dia akan mendapatkan nilai yang sempurna, bukan? Kan tetapi, tidak semudah itu, Fergianti. Di sini meskipun Anos adalah Raja Iblis yang asli atau yang sebenarnya, namun ternyata darah yang dimilikinya adalah darah campuran antara ras manusia dengan ras iblis. Anos mendapatkan baju putih yang menandakan bahwa baju putih merupakan darah campuran atau iblis yang tergolong lemah, sementara baju hitam menandakan seorang dari kaum bangsawan dan memiliki darah keturunan langsung dari Raja Iblis Tirani. Lebih parahnya lagi, Anos mendapatkan sebuah gelar yakni Futeki Gosa atau sebutan untuk seseorang yang tidak layak untuk menjadi Raja Iblis. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Karena Anos juga bingung, kemudian dia bertanya kepada Misa tentang pertanyaan di waktu ujian tes akademi tentang siapa nama leluhur pendiri atau nama dari Raja Iblis. Dan Misa pun menjawab bahwa nama dari Raja Iblis saat ini adalah Avos Dilhevia. Pelajaran kelas pun dimulai. Di sini terdapat wali kelas yang sangat membanggakan kaum bangsawan dan juga darah murni dari ras iblis. Guru ini bernama Emilia Sensei. Emilia Sensei menyuruh para murid untuk membuat sebuah tim dan ketua dari tim tersebut harus menguasai sebuah sihir yang bernama Guys. Karena Anos sudah sangat fasih dengan sesuatu hal yang berbau tentang sihir, Anos pun memutuskan untuk membuat timnya sendiri. Namun sangat amat disayangkan, pada timnya Anos hanya beranggotakan dirinya dan juga Misa aja. Melihat timnya Anos yang berjumlahkan 2 biji aja, seorang wanita berambut pirang datang untuk menyapa Anos dan wanita ini adalah Sasanekron. Sasanekron ini memiliki baju hitam yang berarti kaum bangsawan serta mendapatkan sebuah julukan sebagai penyihir kehancuran. Dikarenakan dengan modal matanya aja, Sasa ini bisa menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Sasa ini juga sangat membenci Misa, bahkan ceritanya Sasa menyuruh Anos untuk pindah tim agar si Misa ini sendirian atau nggak punya tim lah. Namun di sini Anos menolak dan lebih memilih untuk satu tim dengan Misa. Dan karena sebal, Sasa langsung menantang gelut Anos pada ujian baku hantam yang akan diselenggarakan pada minggu depan. Karena Anos juga merasa tertarik, Anos pun menerima tantangan itu. 1 minggu pun telah berlalu. Hari ini merupakan hari di mana ujian baku hantam antara timnya Anos yang berjumlahkan 2 biji melawan timnya Sasa yang jumlahnya tuh berjibun-jibun. Tek. Singkat cerita pertempuran dimenangkan oleh Anos dengan sangat amat mudahnya. Karena Sasa kalah, di sini Anos mengajak Sasa untuk bergabung ke dalam timnya Anos dan supaya dirinya nantinya bisa berbaikan kembali dengan Misanekron. Pada awalnya Sasa ini menolak ajakan itu, namun dikarenakan Anos merayu Sasa dengan berkata, Sasa memiliki mata iblis yang sangat indah dan secara instan Sasa pun langsung bergabung dengan timnya Anos. Untuk merayakan kemenangannya, Anos mengajak Sasa dan Misa untuk mampir ke rumah Anos dan lagi-lagi orang tua Anos mengira bahwa Sasa ini merupakan calon istri kedua dari Anos Voldigoth. Karena hari sudah menjadi malam, Anos mengantar mereka berdua untuk pulang ke rumah. Di sini berkat Anos, Misa dan Sasa pun berhasil berbaikan kembali. Sesampai di depan rumah mereka, Misa pun masuk duluan sementara Sasa masih ingin berbicara dengan Anos Voldigoth. Secara tiba-tiba, Sasa dengan beraninya langsung mencium Anos ini dan di dalam light novel, ciuman yang diberikan oleh Sasa ini menandakan sebuah salam perpisahan. Emangnya mau kemana kok pakai salam perpisahan segala? Hari pun berganti.
Hari ini merupakan kedatangan Iblis Necron atau salah satu dari 7 kaisar iblis yang diciptakan oleh Anos dulu. Meskipun Iblis merupakan makhluk ciptaan Anos, namun sangat amat disayangkan Iblis tetap mengira bahwa sang penciptanya atau Raja Iblis adalah Avos Dilhevia. Setelah pelajaran dari Iblis selesai, dilanjut dengan ujian sekolah untuk mencari tongkat raja di kastil iblis yang bernama Delsoget. Karena kastil itu adalah kastil milik Anos, maka sangat amat mudah baginya untuk menemukan tongkat raja yang ada dalam kastilnya sendiri. Karena besok juga merupakan hari ulang tahun Sasa Necron, sebagai adik perempuan yang berbakti di sini Misa meminta saran kepada Anos tentang hadiah apa yang layak diberikan untuk Sasa besok. Kemudian Anos pun menjawab bahwa apapun yang diberikan Misa pasti Sasa akan senang. Dan kemudian Misa pun memutuskan untuk memberi sebuah baju kepada Sasa. Karena kebetulan di kastil Raja Iblis terdapat ruang penyimpanan atau ruang harta, Anos menyuruh Misa untuk mencari baju yang akan digunakan untuk hadiah Sasa besok. Sementara itu, Anos dan Sasa pergi untuk mengambil tongkat raja yang ada pada kastil Iblis. Melihat tongkat raja yang ada di depannya, Sasa sangat senang dan ingin memegang tongkat itu lebih lama lagi. Dan beberapa saat kemudian, Misa pun datang untuk memberikan hadiah berupa baju kepada Sasa. Dan baju ini bernama jubah ponik. Saya bingung ini baju atau jubah nih. Dikarenakan malu, Sasa menyuruh Anos untuk pergi sebentar karena Sasa sebentar lagi akan mengganti bajunya. Pergi deh Anos. Tek. Suasana pun menjadi sangat sunyi. Karena Anos sedikit khawatir, akhirnya dia memilih untuk kembali ke tempat Sasa berada. Dan benar aja, ternyata dengan sengaja Sasa menusuk tepat pada bagian jantung milik Misa ini. Di sini terjadi perdebatan cukup hebat antara Anos dengan Sasa. Bahkan ceritanya sampai berujung pada baku hantam. Karena ya kekuatan Anos ini terlalu besar, membuat kondisi Sasa saat ini sangatlah terpojok. Kemudian Misa terbangun dari pingsannya dan meminta kepada Anos untuk melepaskan Sasa. Dan beberapa saat kemudian, Sasa pun kabur sambil membawa tongkat raja. Buat yang nanya, bukannya Misa ditusuk sama Sasa, kok bisa sadar? Jadi pada saat Anos baku hantam dengan Sasa, secara diam-diam Anos menyembuhkan luka Misa dari jarak jauh. Setelah membiarkan Sasa kabur, di sini Misa menceritakan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Ternyata pada awalnya Misa Necron atau gadis berambut putih yang ada di depan Anos saat ini tuh tidaklah ada. Misa Necron adalah sebuah sihir yang terbuat dari akar muasal milik Sasa Necron. Atau secara sederhana, Misa ini adalah bagian tubuh dari Sasa Necron. Ketika Sasa atau Misa berumur 15 tahun, maka keberadaan dirinya atau keberadaan Sasa ini akan hilang, atau lebih tepatnya Misa akan bergabung ke dalam tubuh milik Sasa. Mendengarkan hal itu, Anos pun langsung memeluk Misa dengan sangat amat eratnya. Di sini permintaan terakhir sebelum dirinya menghilang, Misa menginginkan untuk berbaikan kembali dengan Sasa Necron atau selaku kakaknya sendiri. Mendengarkan hal itu, Anos pun langsung membawa Misa ke tempat Sasa berada. Setelah bertemu dan bermusyawarah, Sasa akan mengabulkan permintaan Misa, yakni ingin berbaikan dengannya jikalau Anos menang duel melawan Sasa. Dan dengan cepat Anos pun langsung setuju akan duel itu. Duel yang diajukan yakni jikalau Anos bisa meniru dan mengendalikan formula sihir yang dibuat oleh Sasa, maka Anos akan menang. Beberapa saat kemudian, Sasa pun mulai menggambar formula sihir. Dan dengan sangat amat mudahnya, Anos pun bisa langsung meniru sekaligus mengendalikan formula sihir yang dibuat oleh Sasa Necron. Inti dari sihir ini adalah untuk membuat Misa menjadi original. Original. Karena pada dasarnya Misa dan Sasa itu adalah satu orang. Namun di sini versi originalnya tuh berada pada tubuh Sasa. Nah, di sini Sasa ingin menjadikan Misa sebagai versi original, atau dengan kata lain Sasa ingin mengorbankan nyawanya sendiri agar Misa tetap bisa hidup. Tapi syarat agar sihir ini dapat diaktifkan adalah Misa harus membenci Sasa terlebih dahulu. Dari sini kita tahu bahwa jadi selama ini Sasa berbuat jahat kepada Misa agar Misa membenci Sasa dan supaya agar sihir ini tuh berhasil dilakukan. Dan benar saja, sihirnya benar-benar gagal. Karena meskipun Sasa berbuat jahat kepada Misa, namun di sini Misa tidaklah membenci Sasa. Bahkan ceritanya Misa sangat menyayangi Sasa atau selaku kakaknya sendiri atau dirinya sendiri, meskipun Sasa telah berbuat jahat kepada dirinya. Karena sebentar lagi hari akan berganti, maka secara otomatis tubuh Misa akan benar-benar menghilang dan menyatu kembali dengan tubuh milik Sasa Necron. Tapi ingatkah kalian tentang pertanyaan di waktu ujian tes sekolahan, yakni apa yang akan dilakukan oleh Raja Iblis ketika melihat putri yang kuat namun tidak berpotensi sebagai Raja Iblis dan putra yang lemah tapi berpotensi sebagai Raja Iblis? Jika kedua orang itu sekarat, siapa yang akan diselamatkan oleh Raja Iblis? Jawaban Anos ketika diberikan pertanyaan itu adalah Anos atau Raja Iblis akan menyelamatkan kedua-duanya.
Di sini Anos akan menyelamatkan mereka berdua dengan cara mengirimkan mereka kembali ke masa lalu. Mungkin ini akan menimbulkan sebuah paradok atau akan berlawanan dengan hukum time travel. Namun tahu sendirilah bahwa Anos ini bisa mengabaikan semua hukum yang ada. Syarat untuk dapat mengaktifkan sihir yang dapat memutarbalikkan waktu, yakni mereka berdua atau Misa dan Sasha harus percaya dan mengakui bahwa Raja Iblis yang sebenarnya adalah Anos Voldigoth, bukan Avos Dilhevia. Dan mereka pun sepakat akan hal itu. Ketika Anos ingin melakukan aktivasi sihir, tiba-tiba Ivis Necron datang untuk menyerang Anos dan berhasil menutup tepat pada bagian jantung milik Anos Voldigoth. Namun yang namanya Anos, meskipun ditusuk pada bagian jantung ya nggak bakal mati lah. Dengan sangat amat mudahnya Anos langsung membunuh Ivis agar tidak menghalangi jalan ninja mereka bertiga. Ketika seseorang pergi atau ingin memanipulasi masa lalu, maka hal itu tidak akan diizinkan apalagi dibiarkan. Dewa penjaga waktu yang bernama Hugo Laravias datang untuk mencegah dan ditugaskan untuk membunuh Anos ini. Di sini Dewa penjaga waktu meminjam tubuh Ivis untuk menyerang dan membunuh Anos Voldigoth. Pertempuran Dewa Waktu melawan Anos pun terjadi sangatlah sengit. Namun sangat amat disayangkan, sebuah sihir untuk kembali ke masa lalu masih belum aktif juga. Hal ini dikarenakan Sasha dan Misa masih belum sepenuhnya percaya bahwa Anos adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Dikarenakan melihat Anos bertempur dengan sangat amat hebatnya, di sini Misa dan Sasha mulai percaya bahwa Anos adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Dan beberapa saat kemudian, sihir untuk kembali ke masa lalu pun berhasil diaktifkan. Melihat akan hal itu, di sini Anos langsung mengeluarkan pedang yang bernama Venus Donoa, atau sebuah pedang yang dapat menghancurkan segala yang ada di dunia. Dengan menggunakan hal ini, Dewa Waktu yang ada di hadapannya pun dapat dikalahkan dengan sangat amat mudahnya. Sehingga menyebabkan Dewa Penjaga Waktu ini mati sekaligus tubuhnya Ivis tuh juga ikut mati terkena pedang Venus Donoa. Namun karena Anos bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati, di sini Ivis langsung dibangkitkan kembali dan Ivis langsung sadar bahwa Anos adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Ivis bisa lupakan keberadaan Anos dikarenakan akar muasalnya telah ditempa dengan akar muasal milik Avos Dilhevia. Jadi ketika dirinya dibunuh dan dibangkitkan kembali, maka Ivis ini tidak akan terpengaruh lagi dengan sihir dari Avos Dilhevia. Ya karena akar muasalnya tuh udah dimurnikan kembali atau diperbarui lah sederhananya. Setelah Ivis bangkit, Anos langsung menyuruh Ivis untuk segera menyelidiki Avos Dilhevia beserta 7 kaisar iblis lainnya. Oh iya, di sini Sasha dan Misa berhasil melakukan perjalanan waktu sehingga Misa tidak jadi menghilang ya. Karena saat ini mereka sedang dalam ujian untuk mencari tongkat raja, Anos menyuruh mereka untuk segera bergegas agar Anos mendapatkan nilai yang sempurna. Karena ya meskipun Anos memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan berhasil mengubah masa lalu, namun jika berbicara soal akademi atau sekolahan, Anos tidak pernah mendapatkan nilai yang sempurna. Bahkan dirinya dijuluki sebagai Futeki Gosa atau tidak layak, yang berarti murid paling bodoh di antara murid lainnya. Karena pada saat itu hari juga udah berganti, maka di hari itu juga Misa dan Sasha pun berulang tahun. Di sini Anos memberikan sebuah cincin kepada Misa yang bernama es lipat sebagai hadiah ulang tahun. Tak lupa juga, Anos memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Sasha. Sasha dan Misa pun sangat berterima kasih kepada Anos meskipun dia dikenal sebagai Raja Iblis yang sangat kejam. Namun pada kenyataannya Anos sangatlah baik hati kepada ras iblis, terutama kepada mereka berdua. Oke, kita flashback sebentar ya. 2000 tahun yang lalu ketika masih terjadi perang, Anos dihadang oleh spirit agung air yang berwujud naga. Ketika Anos ingin memusnahkan roh agung air itu, di sini Shin selaku tangan kanan atau anak buahnya Anos tidak membiarkan Anos untuk melawan sebuah lawan yang sangat lemah. Kemudian Anos bilang bahwa jika Shin bisa membasmi roh agung air itu hanya dengan 1 kali serangan, maka Anos akan mengabulkan seluruh permintaan dari Shin ini. Dan benar saja. Shin dengan ekspresi datarnya langsung membasmi roh agung air itu hanya bermodalkan dengan 1 kali serangan aja. Sesuai janji, Anos akan mengabulkan seluruh permintaan yang diminta oleh Shin ini. Di sini Shin meminta izin kepada Anos untuk bereinkarnasi kembali dan dengan senang hati, Shin pun diizinkan bereinkarnasi kembali oleh Anos Voldigoth. Beberapa saat kemudian, pahlawan kanon pun datang. Di sini Anos akan melawan pahlawan kanon, sementara itu Anos menyuruh Shin untuk mencari keberadaan roh agung Reno berada. Meskipun Anos termasuk iblis yang sangat kuat atau bahkan entitasnya yang paling kuat, namun dirinya tetap tidak bisa membunuh pahlawan kanon ini. Karena akar muasal milik pahlawan kanon ini berjumlahkan 7 biji, dan ketika 1 biji aja akar muasalnya tuh hancur, maka akar muasal yang hancur itu bisa pulih kembali. Ya intinya pahlawan kanon ini nggak bisa mati atau nggak diizinkan untuk mati lah. Oke, kita lanjut ke jalan ceritanya ya.
Hari pun berganti. Hari ini adalah pengumuman nilai tes sekolahan dalam mencari tongkat raja di Kastil Iblis Del Soget. Di sini Emilia Sensei bilang bahwa tongkat raja telah dicuri oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan saat ini pihak sekolahan juga lagi mencari keberadaan tongkat raja berada. Jadi untuk sementara waktu, timnya Anos hanya mendapatkan nilai 70 karena tongkat rajanya tuh hilang. Melihat akan hal itu, salah satu murid yang bernama Misa langsung angkat bicara karena tidak terima Anos diperlakukan seperti itu. Perlu diingat bahwa Misa bukanlah Misa loh ya, beda orang soalnya. Karena Anos sebelumnya telah memasang sihir pelacak pada tongkat raja, dengan mudahnya Anos langsung mendapatkan tongkat itu kembali. Dan ternyata orang yang telah mencuri tongkat raja itu adalah teman kelasnya sendiri, namun berasal dari kaum bangsawan. Lebih parahnya lagi, ternyata Emilia Sensei dengan sengaja membiarkan tongkat raja itu dicuri. Emilia Sensei melakukan hal itu agar supaya nantinya Anos ini tidak mendapatkan nilai yang sempurna dalam ujian tes untuk mencari tongkat raja. Tapi karena Anos tidak terlalu peduli akan hal itu, makanya tidak ada kejadian baku hantam di antara mereka. Tapi yang jadi pertanyaan yakni, siapa si Misa ini? Mengapa dirinya ngebela Anos Vortigobrok? Jadi ceritanya Misa ini merupakan ketua dari organisasi yang bernama Anos Fan Union. Secara sederhana, seluruh anggota Anos Fan Union ini percaya bahwa Anos adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Misa ini juga merupakan iblis dengan darah campuran antara ras iblis dengan ras spirit atau roh. Misa juga sangat menentang dan ingin menghilangkan sebuah diskriminasi yang dilakukan oleh kaum bangsawan kepada darah campuran. Selain itu, Misa juga bilang kepada Anos bahwa dirinya memiliki separuh pedang peninggalan dari ayahnya sendiri. Karena kebetulan, Misa dan seluruh anggota Fan Union tidak memiliki atau belum pernah bertemu dengan orang tua mereka masing-masing. Bel masuk pun berbunyi. Hari ini merupakan hari di mana latihan untuk mencabut pedang iblis dimulai. Dalam ujian tersebut, barang siapa yang bisa mencabut pedang iblis yang telah disediakan, maka dirinya akan dilatih langsung oleh Gaius Ansem dan Idol Anseo. Kedua orang ini merupakan salah satu atau salah dua anggota dari 7 kaisar iblis. Namun sangat amat disayangkan, tidak ada murid yang bisa mencabut pedang iblis kecuali Anos Vortigobrok. Di sini Anos bilang kepada Sasa bahwa hanya satu pedang aja yang tidak bisa Anos cabut di dunia ini, yakni sebuah pedang yang bernama Evans Mana. Karena Anos berhasil mencabut pedang iblis, sesuai janji, Anos akan dilatih secara langsung oleh Gaius Ansem. Beberapa saat kemudian muncul seorang murid baru berambut putih yang bernama Ray atau Lei. Lei ini juga berhasil mencabut pedang iblis yang ada di depannya, sama seperti Anos. Lei ini juga mendapatkan julukan sebagai ahli pedang karena dirinya bisa menggunakan semua pedang yang ada di dunia ini. Karena Lei juga berhasil mencabut pedang iblis, maka Lei akan dilatih langsung oleh Idol Anseo. Namun bukannya dilatih, kedua kaisar iblis ini seketika langsung pingsan ketika diserang oleh Anos dan juga Lei. Di sini Anos tahu bahwa Lei masih menahan diri atau belum mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Apakah Lei adalah reinkarnasi dari Shin selaku tangan kanan Anos dulu? Mengingat Shin juga sangat ahli dalam menggunakan pedang. Setelah itu, mengingat timnya Anos yang baru aja beranggotakan 3 biji aja, Lei mengajukan diri untuk bergabung ke dalam timnya Anos. Dan dengan cepat, Anos pun langsung menolak permintaan itu. Tapi di sini Lei tetap ngotot agar dapat masuk ke dalam timnya Anos. Karena merasa kesal, Anos pun memberikan syarat kepada Lei ini. Lei harus bergabung dengan anggota Fan Union untuk melawan timnya Anos di kompetisi sekolah besok. Hari pun berganti, dan ujian kompetisi baku hantam antara murid pun dimulai. Di sini timnya Anos meliputi Misa dan Sasa, dan timnya lawan meliputi Ray dan juga seluruh anggota Anos Fan Union. Singkat cerita, pertandingan dimenangkan dengan mudah oleh Sasa dan Misa. Sementara itu, terjadi pertempuran sengit antara Anos melawan Lei ini. Bahkan ceritanya akibat dari pertarungan mereka membuat hutan hancur lebur hingga menyebabkan gempa bumi di sekitar area itu. Dan singkat cerita pertempuran dimenangkan oleh Anos Vortigod. Di sini Anos sangat senang karena bisa beradu pedang dengan seseorang yang hampir setara dengannya. Anos juga merasa bahwa di kehidupan sebelumnya atau tepat sebelum dirinya berubah menjadi sihir, Anos pernah bertemu dan bertarung melawan Lei. Di sini meskipun Lei dan Misa atau selaku ketua dari Fan Union tidaklah menang, namun Anos menerima mereka berdua untuk bergabung ke dalam timnya Anos. Misa dan Lei doang loh ya, anggota Fan Union tetaplah Fan Union. Hari pun berganti malam. Anos beserta timnya pergi ke rumah Anos untuk merayakan atas kemenangannya. Dikala suasana menjadi sunyi, ibunya Anos bercerita tentang bagaimana dirinya mengandung serta melahirkan Anos ini. Jadi gini nih, ketika berada di dalam perut ibunya,
Kondisi bayi yang ada di kandungannya sangatlah lemah atau kondisinya sekarat, bahkan bisa dibilang bayi itu udah mati. Di sini Isabella berdoa kepada dewa, roh hingga iblis meskipun dirinya adalah seorang manusia. Ya kalau di lingkungan kita nggak boleh lah, ntar dibilang musyrik. Namun beberapa saat kemudian bayi itu bisa hidup kembali. Kenapa? Karena beberapa saat kemudian jiwa atau akar muasal milik Anos ini masuk ke dalam tubuh bayi yang telah mati itu. Intinya bayi yang telah dikandung oleh Isabella itu sudah meninggal. Bayi itu bisa hidup kembali dikarenakan Anos menggunakan bayi itu sebagai wadah untuk dirinya bereinkarnasi kembali. Kalau nggak salah sih. Di sisi lain, Misa dan Lei sedang melakukan percakapan di luar rumah. Lei heran kenapa Misa bisa hidup meskipun dirinya adalah setengah roh. Jadi para spirit atau roh ini bisa hidup dikarenakan sebuah tradisi dan kepercayaan. Misalnya ketika manusia percaya bahwa api itu panas, maka suatu roh dengan tradisi kepercayaan bahwa api itu panas bisa tetap hidup. Dan ketika manusia sudah tidak percaya bahwa api itu panas, maka roh dengan tradisi itu akan mati. Sedangkan di sini Misa sendiri tidak tahu akan tradisi miliknya sendiri. Makanya Lei heran kenapa Misa masih bisa hidup hingga saat ini. Lalu, apa tradisi dari Misa ini? Hari pun berganti. Tepat beberapa hari sebelum turnamen pedang dimulai, pihak sekolah dan pihak bangsawan sepakat untuk mengikutkan Anos dan juga Lei masuk ke dalam peserta turnamen pedang. Anos sadar bahwa hal ini merupakan jebakan untuk Anos dan merupakan sebuah rencana dari Avos Dilhevia. Di waktu istirahat, salah satu kaisar iblis yang bernama Melhes datang untuk bertemu dengan Anos Voldigoth. Melhes ini juga hilang ingatan sama seperti kaisar iblis lainnya. Namun origin atau akar muasalnya bisa mengetahui bahwa Anos adalah penciptanya. Setelah bertemu dengan Melhes, Anos pergi untuk jalan-jalan bersama Misa Necron. Di sini mereka berdua mampir ke toko kucing dan bertemu dengan Ivis Necron yang memiliki tubuh seperti kucing, atau emang kucing tuh wujudnya. Ivis menemukan sebuah fakta yakni ibunya Lei saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan kondisinya saat ini sudah sangat sekarat. Ibunya Lei ini adalah ras spirit atau ras roh. Ibunya Lei bisa sekarat dikarenakan tradisi dan kepercayaannya sudah tidak dijalankan dan orang-orang tidak percaya akan tradisi itu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika orang-orang sudah tidak percaya akan suatu tradisi atau rumor, maka akar muasal dari roh tersebut akan memudar atau mati. Hari pun berganti. Hari ini merupakan hari pertama turnamen kompetisi pedang dimulai. Pada awalnya Anos tidak ingin ikut serta untuk menghindari jebakan dari Avos Dilhevia. Dan juga saat ini Anos tidak memiliki sebuah pedang untuk bertarung. Buat yang nanya kenapa Anos nggak pakai pedang Fans Donwa, ya nanti kalau Anos pakai pedang itu bisa-bisa area turnamen bisa rata sama tanah. Pada saat nama Anos Voldigoth dipanggil, dirinya tidak menampakkan diri pada lapangan turnamen pedang. Karena Anos tidak kunjung keluar, para kaum bangsawan membuli Anos dan mengira bahwa Anos takut untuk melakukan baku hantam dengan kaum bangsawan. Dikarenakan tidak terima anaknya dibully, di sini Isabella atau ibunya Anos ngebela Anos mati-matian di bangku penonton. Dan beberapa saat kemudian, ayahnya Anos datang untuk memberikan sebuah pedang iblis agar dirinya bisa berpartisipasi dalam turnamen itu. Melihat ibunya yang ngebela mati-matian dan ayahnya yang membawakan pedang hingga kepalanya berdarah, akhirnya Anos mengikuti turnamen itu supaya bisa melihat kedua orang tuanya tersenyum atas kemenangan yang akan dibawakan oleh Anos nantinya. Seperti biasa, Anos dengan sangat amat mudahnya mengalahkan peserta yang bernama Krut Luduel atau selaku kakaknya Emilia Sensei. Saat Anos memenangkan pertandingan itu, Anos bilang bahwa Anos bisa menang dikarenakan sebuah pedang yang dibuat dan ditempa oleh ayahnya dengan sepenuh hati. Pertandingan selanjutnya adalah Lei melawan peserta entah siapa namanya saya nggak tahu, dan sebelum pertandingan dimulai, di sini para juri mengumumkan bahwa Lei saat ini telah bergabung pada organisasi kaum bangsawan. Karena curiga, Anos memutuskan untuk bertemu dengan Lei dan setelah bertemu dengan Lei, Anos menyadari bahwa Lei saat ini sedang diancam dan ibunya menjadi sandera. Anos bisa tahu akan hal itu dikarenakan pada akar muasal milik Lei saat ini terdapat sebuah sihir kontrak pedang yang mengikat akar muasalnya. Jika Lei mengingkari sebuah kontrak yang telah dibuat, maka akar muasalnya akan hancur atau dengan kata lain dirinya akan mati. Setelah hari pertama turnamen pedang selesai, secara diam-diam Anos dan Misa pergi ke tempatnya ibunya Lei berada. Misa bukan Misa loh ya. Karena kebetulan Misa ini juga setengah roh, Anos mencoba untuk memberikan energi roh milik Misa kepada ibunya Lei. Siapa tahu bisa sembuh. Sementara itu, karena tidak terima kakaknya dipermalukan oleh Anos pada saat turnamen pedang, Emilia Sensei datang untuk menemui ibunya Anos dan mencoba untuk mengambil pedang iblis milik Anos yang kebetulan dibawa oleh ibunya Anos atau Isabella. Untungnya, seluruh anggota Fan Union pada saat itu juga bersama dengan ibunya Anos, sehingga mereka mampu untuk melindungi ibunya Anos dari serangan Emilia Sensei ini. Namun sayang,
sayang, seluruh anggota Fan Union dengan sangat amat mudahnya diratakan oleh Emilia Sensei ini. Ketika Emi Sensei akan menyerang Isabella, beberapa saat kemudian Anos pun datang untuk melindungi ibunya. Dengan cepat, Anos langsung menyembuhkan seluruh anggota Fan Union dan berterima kasih kepada mereka karena telah melindungi Isabella atau selaku ibunya Anos. Melihat ibunya yang terluka akibat Emilia Sensei, membuat Anos benar-benar marah. Emilia Sensei langsung diteleportasi ke tempat yang sangat sepi agar Anos dapat membunuh Emilia Sensei tanpa gangguan apapun. Setelah mati, Emi Sensei langsung dibangkitkan kembali dan dikutuk akan garis keturunannya. Emi Sensei yang dulunya merupakan darah bangsawan, kini berubah menjadi darah campuran. Di sisi lain, Misa terus memberikan energi rohnya kepada ibunya Lei dan beberapa saat kemudian Lei pun datang untuk menghentikan tindakan Misa ini. Namun di sini Misa ngotot ingin menyelamatkan ibunya Lei hingga pada akhirnya Misa dibuat pingsan dikarenakan tindakan yang ia lakukan saat ini sangat berbahaya bagi nyawanya sendiri. Jadi intinya Lei ini nyelamatin Misa supaya dia tuh nggak mati. Namun tiba-tiba ibunya Lei sadar dan berkata kepada Lei, intinya sih hiduplah dengan bebas tanpa memperdulikan ibu. Hari pun berganti. Pertempuran turnamen pedang akan dimulai kembali. Kali ini merupakan pertempuran final antara Lei melawan Anos Voltigol. Sebelum pertandingan dimulai, Anos diberikan sebuah gelang sihir oleh panitia. Fungsi dari gelang tersebut yakni untuk menghisap seluruh sihir milik Anos ini. Intinya yang ngejebak Anos lah. Menuruti perkataan ibunya yang menyuruh dirinya untuk hidup secara bebas, di sini Lei ingin bertarung secara adil melawan Anos Voltigol. Sebelum pertandingan dimulai, Lei langsung melukai dirinya agar pertandingan dapat dilakukan secara adil. Tak 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 tak, Lei tertusuk pada bagian jantung dan tangannya Anos pun putus akibat terkena dari pedangnya Lei ini. Namun pada intinya, Anos adalah pemenangnya. Tiba-tiba mereka diteleportasi ke dimensi lain oleh seseorang. Yap, orang ini adalah Melheis. Loh, bukannya Melheis sadar bahwa Anos adalah penciptanya? Iya, sadar. Namun setelah Melheis bertemu dengan Anos, secara tiba-tiba dirinya diserang dan dicuci otaknya oleh seseorang yang tidak diketahui. Di sini, Melheis meminta bantuan Idol dan juga Gaios untuk melawan Anos Voltigol. Namun beberapa saat kemudian setelah mereka datang, Idol dan juga Gaios ini langsung tumbang dikarenakan mereka terkena serangan dari Lei. Yep, Lei. Lei sebenarnya tidaklah mati, karena tusukan pedang dari Anos berfungsi untuk menghilangkan sihir kontrak yang ada pada akar muasal milik Lei ini. Pada akhirnya Melheis pun menggunakan ibunya Lei sebagai sandera, dan di sini kondisi Anos dan juga Lei benar-benar sangat terpojok. Karena ya Anos sudah kehilangan banyak sihir ketika bertempur dengan Lei sebelumnya, ditambah lagi sihir milik Anos ini sudah terhisap sama gelang sihir yang dipasangkan kepada tangannya, sehingga membuat sihir Anos ini hampir habis. Meskipun begitu, melihat Anos yang bisa sampai sejauh ini membuat Melheis sangatlah kagum. Karena ya meskipun Anos baru aja berinkarnasi, namun Anos sudah bisa memulihkan kekuatannya seperti sedia kala. Karena barang siapa yang baru aja berinkarnasi, maka kekuatan yang bisa digunakan hanya sebatas 10% aja. Dikarenakan kondisi Anos sangatlah terpojok, akar muasal kehancuran milik Anos pun dipaksa untuk bangkit kembali. Sebenarnya saat ini Anos hanya menggunakan 10% dari kekuatannya aja. Namun dikarenakan akar muasalnya dipaksa untuk bangkit kembali, membuat kekuatannya meningkat jadi 20% misalnya. Jadi pada saat Anos melawan Dewa Waktu kemarin, Anos hanya menggunakan 10% dari kekuatannya aja. Dan mungkin kalau suatu saat nanti Anos pakai 100% kekuatannya, maka Anos tidaklah terkalahkan. Oke, lanjut. Daripada menjadi beban atau seorang sandera, dengan cepat ibunya Lei langsung mengubah tubuhnya menjadi sebuah pedang dan menyuruh Lei untuk menggunakan pedang itu. Namun sangat amat disayangkan, kekuatan Melheis masih terlalu kuat sehingga membuat pedang yang terbuat dari tubuh ibunya tuh hancur. Karena kekuatan Anos telah meningkat, Anos memanggil pedang Venus Donoa dan memasukkan pedang tersebut tepat di kepalanya Melheis. Dan beberapa saat kemudian Melheis pun sadar bahwa Anos adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Setelah Melheis sadar, Anos menyuruh Melheis untuk membangkitkan kembali Idol dan juga Gaios. Di sini terlihat jelas bahwa akar muasal mereka berdua telah ditempa oleh akar muasal milik Avos Dilhevia. Pada saat ingin membangkitkan akar muasal yang sudah ditempa, tiba-tiba Avos Dilhevia pun datang dan langsung menghancurkan akar muasal itu. Setelah itu, Avos Dilhevia langsung pergi supaya tidak diserang dan dibunuh oleh Anos. Mengingat kekuatannya Anos saat ini tuh udah meningkat dari sebelumnya. Daripada mengejar Raja Iblis palsu, Anos memutuskan untuk melanjutkan turnamen pedang dan menyuruh Melheis untuk membangkitkan Idol dan juga Gaios kembali. Singkat cerita, Anos dan Lei pun kembali ke dimensi semula. Dan karena Lei saat ini sedang pingsan, membuat turnamen kali ini dimenangkan oleh Anos Voltigol.
Setelah dirinya menang, Anos kembali bilang bahwa dirinya bisa menang berkat pedang yang dibuat oleh ayahnya dengan sepenuh hati. Setelah itu, Anos langsung menyembuhkan Lei dan membangkitkan ibunya Lei kembali. Ternyata, ibunya Lei bisa disembuhkan dan dibangkitkan kembali karena memiliki sebuah tradisi, intinya sih pedang yang ditempa dengan segenap hati. Seperti kata-kata yang Anos ucapkan tadi. Karena orang-orang percayakan hal itu, membuat akar muasal roh milik ibunya Lei ini bisa kembali seperti sedia kala. Dikarenakan Anos juga menang, sehingga Anos diberi sebuah penghargaan yakni sebuah pedang. Dan orang yang memberi hadiah tersebut adalah Sasanekron. Selain mendapatkan hadiah berupa pedang, Sasanekron pun juga langsung mencium Anos di depan banyak orang. Anjas. Oh, ternyata sudah panjang banget saudara-saudara. Dan kita akan menuju ke arch terakhir yakni arch tentang Akademi Pahlawan. Di mana pada arch ini akan menutup pada season 1 dan akan terungkap identitas asli dari Lei yang sebenarnya. Oke, kita flashback sebentar ya. 2000 tahun yang lalu di kota Granit atau tempat tinggal ras manusia, Anos tanpa membawa pasukannya dengan beraninya datang ke tempat pahlawan kanon berada. Tentu kedatangan Anos disambut dengan pasukan kerajaan yang bersiap-siap untuk menyerang dan membunuh Anos ini. Namun ternyata, kedatangan Anos bukan untuk baku hantam semata, melainkan untuk mengajak pahlawan kanon datang ke Kastil Desolgate dalam rangka membahas dan mewujudkan perdamaian kepada seluruh ras yang ada di dunia. Sebelumnya Anos juga mengundang Spirit Agung Reno dan juga Dewa Pencipta Militia ke Kastil Desolgate. Awalnya pahlawan kanon ragu atas perkataan dari Anos ini. Namun ketika pahlawan kanon setuju, tiba-tiba Jerga Sensei atau gurunya kanon datang untuk menyerang Anos Voldigoth. Jerga ini memiliki dendam yang sangat besar kepada ras iblis, terutama kepada Raja Iblis Tirani yang bernama Anos Voldigoth. Dikarenakan dulu istrinya beserta anaknya tuh dibunuh oleh ras iblis. Setelah Jerga Sensei menyerang Anos, dengan sangat amat mudahnya Anos menyerang kembali si Jerga Sensei ini sambil berkata bahwa dahulu kala ras manusia juga membunuh ibuku. Yep, dahulu kala ibunya Anos tuh dibunuh sama seseorang manusia. Oke, kita lanjut ke jalan ceritanya ya. Dan seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Hari ini merupakan hari program pertukaran pelajar antara Akademi Iblis dan Akademi Pahlawan. Namun sebelum berangkat, Anos dan kawan-kawan latihan terlebih dahulu supaya nantinya bisa mempermalukan orang-orang di Akademi Pahlawan. Anos juga memberikan sebuah pedang unik yang dimana pedang ini merupakan sebuah pedang yang digunakan oleh Shin atau selaku tangan kanannya Anos dulu. Namun di sini Lei tetaplah tidak mengingat apapun soal pedang ini. Meno Sensei atau guru pengganti sementara memberitahu bahwa syarat untuk mengikuti program pertukaran pelajar yakni para siswa harus menemukan rute tercepat untuk menuju ke Akademi Pahlawan. Tanpa memikirkan rute, Anos langsung membawa timnya menggunakan sihir teleportasi untuk pergi menuju ke Akademi Pahlawan. Karena mereka punya banyak waktu, di sini Misa dan Misa memutuskan untuk memberi rute jalan kepada Van Union agar mereka sampai ke Akademi Pahlawan. Di sini Lei juga ingin berkeliling di Ascension atau kotanya para ras manusia. Sementara itu, Anos dan Sasa pergi ke Akademi Pahlawan untuk mencari keberadaan pahlawan kanon berada. Karena mungkin aja di zaman ini pahlawan kanon juga bereinkarnasi sama seperti Anos. Sesampai di Akademi Pahlawan, Anos bertemu dengan seorang wanita bohai yang bernama Eleonor Bianca atau Eleanore. Awalnya Eleonor curiga kepada Anos, namun dikarenakan Anos tertarik dengan cerita tentang pahlawan kanon, tanpa ragu-ragu Eleonor dengan senang hati menceritakan tentang sejarah dari pahlawan kanon ini. Inti dari kisah yang diceritakan oleh Eleanor adalah sejarah zaman mitologi pada ras manusia itu juga sama seperti sejarah pada ras iblis, di mana nama dari Raja Iblis Tirani itu adalah Avos Dilhevia. Kemudian Anos bertanya kepada Eleonor, yakni apakah pahlawan kanon berinkarnasi pada zaman ini? Dengan ekspresi tegas dan juga tegang, Eleonor bilang bahwa pahlawan kanon telah dibunuh oleh manusia. Hari pun berganti menjadi malam. Terdapat sebuah festival untuk memperingati hari kelahiran pahlawan Jirga Kanon. Pada saat festival itu, Anos, Misa, dan Sasa tidak sengaja melihat Lei dan juga Misa yang sedang berduaan. Tidak disangka, di sini Lei memberikan sebuah kalung kepada Misa dan kalung ini bernama kalung Mihens. Dan juga barang siapa yang memberikan kalung ini kepada lawan jenisnya berdasarkan legenda dari ras manusia, maka memiliki sebuah arti yakni suatu lamaran akan suatu pernikahan. Wah, gimana tuh?
Hari pun berganti. Hari ini merupakan program pertukaran pelajar akan dimulai secara resmi. Seperti biasa pada program pertukaran pelajar, pasti akan ada sebuah unsur baku hantam antara sekolahan atau antar sekolahan. Kakak kelasnya Anos yang bernama Rives mencalonkan diri untuk mengikuti kompetisi baku hantam antar sekolahan berserta timnya atau bersama timnya. Namun dikarenakan ras manusia ini berbuat curang, di sini timnya Rives dibantai habis oleh murid-murid dari Akademi Pahlawan. Kecurangan yang terjadi karena ujian baku hantam dilakukan di bawah laut, di mana pada laut tersebut terdapat sebuah air suci yang dapat membuat para iblis itu kesakitan, dan timnya Rives pun berhasil dikalahkan karena kesakitan itu. Karena sedikit emosi, Anos mengeluarkan sihir matahari hitam untuk menguras air suci dan mengajak murid dari Akademi Pahlawan untuk bergelut dengan timnya Anos. Poin penting yang terjadi pada pertarungan ini yakni selain bisa menggunakan semua pedang iblis, ternyata Lei juga bisa menggunakan pedang suci dari ras manusia. Singkat cerita, timnya Anos dengan sangat amat mudahnya mengalahkan murid-murid yang katanya adalah reinkarnasi dari pahlawan kanon. Karena sudah terpojok, murid dari Akademi Pahlawan menggunakan Zesia atau si gadis kecil mungil untuk meledakkan akar muasalnya tepat di depan Anos berada, dengan harapan Anos akan mati terkena ledakan itu. Barang siapa yang meledakkan akar muasalnya, maka sama aja seperti bom bunuh diri. Namun meskipun Zesia ini meledakkan diri, tapi di sini Anos tetap tidak terluka sedikit pun, bahkan tergores aja enggak. Setelah Zesia meledak, muncul lagi Zesia yang lain untuk meledakkan diri tepat di depan Anos. Namun ya tetap aja gagal, dan karena gagal, Zesia yang lain pun muncul kembali untuk meledakkan diri di depan Anos. Karena sudah merasa bosan, Anos menghentikan tindakan Zesia untuk meledakkan akar muasalnya sendiri. Ketika Anos menghentikan Zesia, tiba-tiba Anos mendengar suara Eleanor di dalam hatinya. Anja, suara hati seorang istri. Eleanor menyuruh Anos untuk datang ke sebuah kuil di bawah tanah atau di bawah laut. Karena hanya Eleanor yang dapat menghentikan Zesia saat ini. Dengan cepat, Anos menyuruh Misa untuk pergi ke kuil bawah tanah, sementara Anos menghentikan atau menyegel Zesia agar akar muasalnya tuh tidak meledak. Pada saat Misa sampai di kuil bawah tanah, Misa pun bertemu dengan Diego yang sedang berjaga di sana. Singkat cerita, Misa disiksa dan ditusuk hingga sekarat, bahkan bisa dibilang Misa ini hampir mati. Dikala Diego benar-benar ingin membunuh Misa, dengan cepat Anos langsung datang untuk mengobati Misa dan gantian Anos yang menyiksa sekaligus membunuh si Diego ini. Setelah Misa disembuhkan, Anos pun langsung datang ke tempatnya Eleanor berada. Di tempat Eleanor berada, terdapat 10.000 gelembung yang dimana di dalamnya tuh berisi 10.000 Zesia. Ternyata dari awal Eleanor ini bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah sihir untuk membentuk dan membuat akar muasal seseorang. Jadi bisa dibilang meskipun Zesia atau Diego ini dibunuh berulang kali atau akar muasalnya tuh dihancurkan, selama Eleanor masih hidup, maka Zesia dan Diego ini akan diproduksi kembali. Eleanor ini merupakan sebuah sihir yang terbuat dari akar muasal milik Jirga Sensei. Tujuan dibuatnya Eleanor adalah untuk membalaskan dendam kepada seluruh ras iblis yang masih hidup. Buat yang lupa siapa Jirga Sensei, ya silahkan simak ulang videonya ya bro. Kemudian Eleanor meminta Anos untuk membunuh dirinya. Jika tidak, ras iblis akan benar-benar berada dalam bahaya. Namun di sini Anos memilih untuk menolak permintaan itu. Tiba-tiba tiada angin, tiada hujan. Avasdilhevia beserta 3 kaisar iblis datang ke kuil tempat di mana Anos dan Eleanor berada saat ini. Avasdilhevia datang ke kuil untuk mengambil sebuah pedang Evans Mana milik pahlawan kanon dulu. Di sini anehnya Avasdilhevia bisa menggunakan dan membawa pergi pedang Evans Mana. Padahal Anos yang notabene adalah raja iblis aja nggak bisa megang apalagi menggunakan pedang Evans Mana. Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah Avasdilhevia adalah... Setelah Avasdilhevia pergi, ia langsung mendeklarasikan sebuah perang antara ras iblis melawan ras manusia. Karena pedang Evans Mana sudah berada di tangan Raja Iblis Palsu, maka tidak ada alasan lagi untuk takut dalam melawan ras manusia. Mengingat pedang yang dibuat untuk memusnahkan iblis itu sudah berada di tangan Raja Iblis Palsu atau tangan Avasdilhevia. Melihat akan hal itu, Anos beserta timnya langsung bergerak cepat untuk dapat menghentikan Avasdilhevia. Sebelum menuju ke medan perang, di sini Lei membagi 2 kalung yang dulu pernah ia berikan kepada Misa. Menurut legenda manusia, jika kalung Mihens dibagi menjadi 2 bagian, maka menandakan sebuah perpisahan. Apakah Lei akan mati? Beberapa saat kemudian pasukan dari ras manusia dan ras iblis segera bersiap-siap untuk melakukan baku hantam. Anos beserta timnya bertugas untuk menghalangi pasukan dari ras iblis supaya tidak perang dan melawan ras manusia. Anos juga memerintahkan kaisar iblis yang ada di pihaknya untuk melawan kaisar iblis yang berpihak pada Avasdilhevia. Dan benar saja,
Di saat pertempuran berlangsung, tiba-tiba Lei ini menghilang dari medan pertempuran. Karena Anos tahu bahwa Lei tidak akan mati semudah itu Verguso, Anos memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan dalam mencari Avos Dilhevia, dan pada akhirnya Anos pun bertemu dengan Avos Dilhevia. Dengan cepat Avos Dilhevia langsung menyerang Anos menggunakan pedang Evans Mana. Setelah menerima serangan dari Avos Dilhevia, Anos mendapatkan sesuatu dan menyadari sesuatu bahwa Avos Dilhevia yang ada di hadapannya saat ini adalah Lei, atau lebih tepatnya adalah reinkarnasi dari pahlawan kanon. Anos bisa yakin bahwa Avos Dilhevia adalah Lei dikarenakan Anos mendapatkan kalung Mihens yang Lei ambil dari Misa. Singkat cerita, Lei atau pahlawan kanon melakukan semua ini dan menyamar sebagai Raja Iblis palsu dikarenakan Lei tidak ingin membuat Anos menjadi incaran manusia dan dibunuh oleh manusia. Karena hingga saat ini ras manusia tuh masih membenci ras iblis, terutama benci sama Raja Iblisnya atau si Anos Voldigoblok. Manusia hingga saat ini membenci ras iblis dikarenakan provokasi dari gurunya kanon yang bernama Jirga Sensei. Arwah dari Jirga Sensei ini akan terus bergentayangan dan terus memprovokasi manusia hingga sampai Raja Iblis atau ras iblis tuh benar-benar musnah. Nah, di sini Lei atau pahlawan kanon akan menyamar sebagai Raja Iblis dan rela dibunuh oleh manusia dengan harapan dendam manusia kepada ras iblis tuh akan benar-benar menghilang. Mengingat Raja Iblisnya tuh telah mati. Karena Anos nggak ingin Lei mengorbankan nyawa demi dirinya, terjadi sedikit baku hantam antara Anos dan juga Lei. Namun, di sini Anos dengan sengaja tertusuk oleh pedang Evas Mana. Anos melakukan hal itu untuk mengikuti dan menyelesaikan rencana yang telah dirancang oleh Lei selama 2000 tahun lamanya. Tentu jika akar muasal milik Anos terkena pedang Evans Mana, maka dirinya akan benar-benar mati. Di detik-detik terakhir kehidupannya, Anos menggunakan baju yang sama persis seperti yang dipakai oleh Avos Dilhevia dan langsung menyuruh semua pasukan dari ras iblis untuk mundur dan tidak mengizinkan ras iblis untuk menyerang ras manusia. Dan di sini Anos Voldigod pun benar-benar mati. Tapi meskipun Raja Iblis telah mati, Diego atau lebih tepatnya adalah arwah dari Jirga Sensei menyuruh semua pasukan manusia untuk memusnahkan ras iblis sampai ke akar-akarnya. Bahkan arwahnya Jirga Sensei ini ceritanya sampai berubah menjadi seekor raksasa. Di sini Lei menggunakan pedang Evans Mana mencoba untuk menebas Jirga Sensei dalam bentuk raksasa. Namun sangat amat disayangkan bahwa serangan itu tidak mempan sama sekali terhadap Jirga Sensei yang berubah menjadi robot. Di sini Misa dan Sasa juga menggabungkan diri menggunakan sebuah sihir dan terciptalah seorang wanita cantik yang bernama Aisyah. Nah, Aisyah ini merupakan gabungan dari Misa dan juga Sasa, makanya namanya Aisyah, Misa dan Sasa. Namun meskipun begitu, kekuatan Jirga Sensei ini masih terlalu kuat. Dikarenakan Jirga Sensei sangat dendam kepada ras iblis, dia rela mengorbankan 10.000 Zesia untuk meledakkan diri tepat di depan pasukan ras iblis. Namun sebelum Zesia meledak, tiba-tiba Zesia disegel oleh seseorang sehingga membuat Zesia tidaklah jadi meledakkan diri. Yap, semua ini adalah ulah Anos Voldigod. Ternyata meskipun akar muasal milik Anos ini benar-benar hancur, dirinya masih bisa memulihkan kembali dengan sebuah teknik akar muasal. Namun syarat untuk menggunakan sihir ini adalah Anos harus pernah terkena sebuah serangan yang menghancurkan akar muasalnya sendiri. Dikarenakan Anos pernah terkena pedang Evans Mana pada zaman mitologi dulu, secara sederhana, Anos memenuhi syarat untuk memulihkan kembali akar muasalnya yang telah hancur. Dengan menggabungkan seluruh kekuatan yang ada, Anos dan juga Lei akhirnya bisa mengalahkan Jirga Sensei yang memiliki wujud seperti robot raksasa. Di detik-detik terakhir kehidupannya, Jirga Sensei diberikan sebuah kalung legenda yang bernama Mihens, dan berkat kalung itu, dirinya bisa bertemu kembali dengan anak sekaligus istrinya pada alam kematian. Sehingga akhirnya arwah Jirga Sensei ini bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Sesuai janji antara Anos dan juga Eleanor, menggunakan pedang yang bernama Venus Donoa, Anos mengubah Eleanor yang dulunya adalah sihir milik Jirga Sensei, sekarang menjadi sihir milik Anos. Intinya Eleanor sekarang bisa hidup secara bebas tanpa harus terikat dengan kontrak untuk memusnahkan ras iblis. Tentu Eleanor juga harus merawat 10.000 Zesia yang telah ia buat. Ketika perang telah selesai, beberapa pasukan iblis dan juga kaum bangsawan yang terlibat dalam perang mulai mempercayai bahwa Anos merupakan Raja Iblis Tirani yang sebenarnya. Cerita berakhir ketika Misa, Sasa, dan Eleanor datang ke rumah Anos untuk beristirahat sementara waktu. Dan di sini, lagi-lagi ibunya Anos tuh salah paham. Ibunya Anos ini mengira bahwa Eleanor merupakan calon istri ketiga dari Anos setelah Sasa Necron. Ditambah lagi ibunya Anos salah paham bahwa Anos saat ini sudah membuat 10.000 anak bersama Eleanor Bianca. Sasuga Anos sama, Raja Iblis yang punya 10.000 anak.
Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai alur cerita Maogakui no Futeki Gosa. Bagi yang mau lihat pembahasannya dan mau nonton anime Maogakui no Futeki Gosa, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay great and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa. Wanjim, banyak bener.